Shalom. Sebelum saya masuk kepada materi, izinkan saya untuk membuka dengan satu pemikiran sederhana, yaitu pernikahan adalah momen yang penuh sukacita, bukan hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, bahkan gereja. Karena itu pembahasan tentang pernikahan selalu menarik, apalagi kalau kita melihatnya dalam kaitan antara iman dan budaya. Pernikahan adalah lembaga kudus yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Namun dalam konteks Indonesia, pernikahan juga erat kaitannya dengan budaya lokal yang seragam. Salah satunya adalah adat Jawa. Maka muncul pertanyaan, bagaimana orang Kristen Jawa bisa tetap menghargai adat pernikahan atau mengkompromikan iman kepada Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai dengan melihat dasar teologis pernikahan Kristen. Yang pertama, Alkitab memberi kita 3 dasar penting. Yang pertama ada kesatuan. Sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah penyatuan hidup yang utuh. Lalu yang kedua ada perjanjian. Pernikahan bukan kontroversial yang bisa putus, melainkan perjanjian kudus di hadapan Allah. Yesus sendiri berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, seperti dalam Matius 19 ayat 6. Lalu yang ketiga adalah kesaksian. Hubungan suami istri adalah gambaran kasih Kristus kepada jemaat, seperti yang terlihat dalam Efesus 5. Jadi, tujuan pernikahan itu bukan hanya kebahagiaan pribadi, melainkan kesaksian iman. Nah, dengan dasar inilah kita bisa melihat langkah bagaimana adat Jawa itu bisa ditempatkan dalam terang Injil. Yang pertama, harus kita tahu bahwa adat Jawa ini menyimpan banyak nilai leluhur. Dengan pendekatan inkulturasi, adat bisa dipahami ulang tanpa meninggalkan iman Kristen. Misalnya apa? Yang pertama ada sungkeman. Sungkeman ini selaras dengan perintah menghormati orang tua. Jadi siraman yang melambangkan penyucian itu bisa dihubungkan dengan simbol hidup baru seperti baptisan. Lalu ada kedua, kacar kucut, yang menggambarkan suami menafkahi istri sesuai dengan tanggung jawab dalam Alkitab. Namun ada juga bagian yang perlu disesuaikan seperti midodareni yang dulu dipahami sebagai tulnya bidadari, itu bisa diubah menjadi malam doa bersama keluarga. Nah, lalu ada sesajen, itu bisa diganti dengan doa syukur kepada Allah. Nah, dengan demikian prinsip yang kita pakai adalah menyeleksi, mentransformasi, dan mengintegrasikan adat ke dalam terang Injil. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya sebenarnya orang Kristen Jawa itu tetap bisa melaksanakan adat pernikahan tanpa kehilangan makna iman. Dengan pendekatan teologis, adat justru bisa menjadi sarana kesaksian. Jadi bagi pasangan, ini adalah panggilan untuk menjadi rumah tangga sebagai kesaksian kasih Kristus. Bagi gereja, ini adalah tanggung jawab untuk mendampingi jemaat dengan bijaksana. Akhirnya kita bisa melihat bahwa Injil sebenarnya tidak menghancurkan budaya, melainkan menyucikan dan memperkayanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.